Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hukum dagang perusahaan dan permasalahan yang sering terjadi saat ini mengenai hukum dagang itu sendiri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diayu Pujanggraini, NIM 080404211137 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Apa sih yang dimaksud hukum dagang? Berikut ini penjelasannya. Hukum dagang yaitu aturan hukum yang mengatur dunia usaha atau kegiatan perusahaan, di mana aturan tersebut sudah bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi. Nah, untuk permasalahan sendiri mengenai hukum dagang tersebut adalah jika seorang pengusaha menciptakan sebuah produk yang kemudian menjadi barang dagangannya, desain logo untuk merek produk tersebut sama dengan desain merek sebuah perusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada dan terdaftar. Perbedaannya hanya terdapat pada nama produknya saja. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih dahulu ada tadi merasakan dirugikan mengenai tentang logo mereknya ditiru dan menggugat pengusaha yang dianggap meniru itu. Bagaimana sih penyelesaiannya? Nah, pada dasarnya, merek adalah gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan yang sama. Sedangkan merek dagang adalah merek barang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Maksudnya adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan mengenai merek yang tidak diperbolehkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, seperti merek dagang orang yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenisnya. Dan yang kedua ada merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenisnya. Dan yang ketiga ada indikasi geografis yang sudah terkenal. Maka dalam hal ini, pengusaha yang telah melanggar apa yang telah diterapkan dalam undang-undang tersebut mengenai pembuat logo merek sama dengan logo perusahaan lain yang telah terdaftar walaupun terdapat perbedaan pada namanya, ini dapat dikategorikan sebagai merek sama pada pokoknya. Maka dalam hal ini pengusaha tersebut telah melanggar hak cipta dan perusahaan lain tersebut berhak mendapatkan keadilan atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Perusahaan tersebut dapat menggugat pengusaha lain terkait dengan peniruan logo. Pengaturan mengenai gugatan terhadap peniruan logo tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada pasal 76 sampai pasal 77. Pemilik terdaftar bisa mengajukan gugatan kepada perseorangan atau badan hukum yang telah menggunakan merek tersebut tanpa hak merek barang atau merek jasa, seperti mereka mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek dagangnya, baik merupakan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam hal ini, gugatan dapat diajukan melalui pengadilan niaga. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.